Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di negeri yang dikenal dengan matahari teriknya, hutan liarnya, dan pantai emasnya, tersembunyi sebuah bangunan yang konon tidak pernah tidur. Monte Cristo Homestead, sebuah rumah yang tidak sekadar tua, tapi menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sejarah. Selama lebih dari 1 abad, rumah ini menjadi saksi dari tragedi, kesunyian, dan jeritan yang tak pernah terdengar oleh dunia luar. Mereka bilang, dindingnya bisa berbisik, tangga kahunya mengingat setiap jejak kaki yang pernah menginjak, dan ruangannya menyimpan amarah yang belum selesai. Beberapa orang datang ke sini dengan rasa ingin tahu, tapi tidak semua bisa keluar dengan jiwa yang sama. Karena di Monte Cristo, bukan hanya arwah yang tak bisa pergi, tapi juga ketakutan yang akan tinggal selamanya. Selamat datang di rumah paling berhantu di Australia. Selamat datang di Monte Cristo. Pengenalan rumah Monte Cristo. June, kota kecil di Australia, dikelilingi ladang, rel kereta tua, dan udara kering yang tenang. Sekilas tak ada yang mencolok, tapi kota ini menyimpan satu bangunan yang namanya menggetarkan siapapun yang pernah mendengarnya. Di ujung bukit itu, berdiri Monte Cristo Homestead, sebuah rumah yang telah berdiri sejak tahun 1885, dibangun oleh seorang pionir kaya bernama Christopher William Crowley. Gaya Victoria, besar, dan mencolok di tengah kesunyian. Banyak rumah tua menyimpan cerita, tapi Monte Cristo berbeda. Ini bukan rumah dengan satu hantu. Ini tempat di mana energi kematian menempel pada setiap sudutnya. Setiap generasi yang tinggal di dalamnya mewarisi kisah yang sama. Kesedihan, kekerasan, dan kutukan. Dari luar, rumah ini terlihat megah, tapi siapapun yang melangkah ke dalam akan merasakan perubahan suhu, tekanan, dan pengawasan. Monte Cristo Homestead dibangun setelah Crowley sukses besar dari investasi rel kereta dan tanah. Ia ingin membangun rumah yang menunjukkan status, tapi rumah ini bukan hanya monumen kesuksesan. Sejak awal, tragedi sudah membayanginya. Christopher Crowley meninggal pada tahun 1910. Istrinya, Elizabeth, hidup dalam isolasi total selama 23 tahun berikutnya. Ia tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan akhirnya meninggal di ruang tidur utama. Dengan wajah tegang, mata terbuka, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah kematian mereka, Monte Cristo tidak pernah tenang. Pemilik berikutnya melaporkan suara tangisan, jeritan, bau terbakar, dan penampakan yang konsisten. Hantu Elizabeth sering terlihat di balkon, memegang rosario. Sosok laki-laki dengan topi tinggi sering berdiri di tangga. Orang-orang datang dengan rasa ingin tahu, banyak yang pulang dalam keadaan shock. Beberapa pengunjung dilaporkan pingsan, ada yang kerasukan, bahkan ada yang tiba-tiba bisu selama berjam-jam setelah meninggalkan rumah. Seorang penjaga malam pernah menginap di rumah ini. Ia dibangunkan oleh suara jeritan dari ruang makan, tapi rumah kosong. Ia melihat kursi bergoyang sendiri, pintu terbuka dengan keras, dan sepasang mata merah menatap dari balik jendela ruang anak. Satu tur malam sempat dihentikan ketika seorang wanita tiba-tiba berteriak dan menyebutkan nama Augustus. Nama anak kecil cacat mental yang dulunya dikurung dalam kandang besi di belakang rumah. Wanita itu tidak pernah tahu nama itu sebelumnya. Monte Cristo kini dibuka untuk umum. Tur malam, sesi paranormal, hingga dokumenter dari berbagai negara telah dilakukan, tapi meski ramai dikunjungi, tidak ada yang benar-benar berani tinggal di sini. Rumah ini bukan objek wisata biasa.
Ia hidup. Ia mengamati. Pertanyaannya bukan lagi, apakah tempat ini berhantu, tapi apa yang sebenarnya tinggal di dalam sana, dan kenapa belum pernah meninggalkan rumah itu. Monte Cristo bukan tempat untuk mencari sensasi. Ini bukan sekadar rumah tua penuh debu. Ini adalah sisa-sisa kematian yang tertunda. Ini adalah energi dari masa lalu yang masih menunggu sesuatu atau seseorang. Dan malam ini, kita akan menyelami lebih dalam. Karena sejarah rumah ini baru saja dimulai. Sejarah keluarga Crowley dan awal mula kutukan. Setiap rumah memiliki penciptanya. Tapi di balik kemegahan Monte Cristo, berdiri seorang pria yang membawa mimpi. Dan mungkin kutukan. Christopher William Crowley bukan bangsawan, ia bukan keturunan kerajaan atau pewaris kekayaan, dia hanyalah seorang pria yang melihat peluang besar di tengah tanah merah dan langit kering Australia. Pada tahun 1876, pemerintah membuka lahan baru di sekitar Junil untuk ekspansi jalur kereta api. Crowley, dengan kecerdikan bisnisnya, membeli sebidang besar tanah. Sebelum harga melambung, saat rel kereta selesai dibangun, dia menjadi pria terkaya di kawasan itu. Dan seperti pria kaya pada zamannya, ia membangun istana, bukan di kota besar, tapi di puncak bukit sunyi. Ia menamai rumah itu Monte Cristo. Elizabeth Crowley, wanita anggun, religius, dan keras, ia menjalankan rumah dengan aturan besi. Para pelayan menyebutnya perempuan yang tak pernah tersenyum kecuali saat misa. Setelah suaminya wafat pada tahun 1910, segalanya berubah. Ia menutup diri, tidak pernah keluar rumah, tidak menyambut tamu, tidak bicara dengan siapapun selama 23 tahun. Elizabeth diyakini mengalami depresi berat, tapi beberapa catatan menyebut ia mulai berbicara sendiri, berjalan di lorong tengah malam, dan melarang siapapun masuk ke kamarnya kecuali untuk meletakkan makanan. Dan pergi tanpa menoleh. Monte Cristo bukan hanya rumah keluarga, itu adalah simbol kekuasaan. Dan tempat di mana batas antara kemegahan dan kekejaman menjadi kabur. Banyak pelayan yang bekerja di sini melaporkan perlakuan tak manusiawi, dipaksa bekerja sepanjang malam, tidur di lantai dingin tanpa selimut, bahkan dikurung jika melanggar aturan. Seorang pelayan perempuan bahkan melompat dari balkon konon. Setelah dimarahi selama berhari-hari, ada pula anak pelayan cacat yang dikurung di kandang besi di belakang rumah, hingga ditemukan tewas membusuk. Setelah kematian Christopher, Elizabeth mulai terobsesi dengan kehidupan. Setelah mati, ia mengadakan ritual kecil di kamar, membaca Alkitab tanpa henti, dan menyimpan abu suaminya di bawah tempat tidurnya. Beberapa catatan menyebut Elizabeth terlibat dalam spiritualisme, memanggil arwah Christopher melalui medium untuk menjaga rumah ini tetap hidup. Ketika Elizabeth meninggal pada tahun 1933, tidak ada yang berani menyentuh kamarnya selama bertahun-tahun. Dan itulah saat kejadian-kejadian aneh mulai terdengar dari rumah ini. Tangga yang berderit sendiri, lampu yang padam sendiri, suara langkah kaki tanpa wujud. Beberapa percaya Elizabeth tidak pernah pergi, ia tetap di sana, menjaga rumahnya, menjaga rahasianya. Setiap pemilik berikutnya mengalami hal yang sama. Rasa dingin tiba-tiba, bisikan dari ruang kosong, mimpi buruk yang sama tentang wanita berpakaian hitam dengan mata kosong. Dan legenda pun tumbuh, bahwa siapapun yang tinggal terlalu lama akan ikut menjadi bagian dari rumah. Bukan sebagai penghuni, tapi sebagai korban. Monte Cristo Homestead bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah nisan raksasa dari keluarga yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dan malam ini, kita baru menyentuh permukaannya. Kisah-kisah kematian mengerikan di dalam rumah.
Ada rumah yang dindingnya menyimpan lebih banyak jeritan daripada tawa di Monte Cristo Homestead. Setiap sudutnya bercerita tentang mereka yang masuk hidup-hidup dan keluar tanpa nyawa. Pelayan yang terjatuh dari balkon. Bayangkan kau seorang pelayan muda, bekerja siang dan malam, membersihkan lantai marmer, menyajikan teh untuk nyonya rumah yang dingin seperti bayangannya sendiri. Suatu hari, sang pelayan, yang namanya hilang ditelan sejarah, terlihat tergesa-gesa di lantai atas, matanya terlihat panik, seolah sedang dikejar sesuatu atau seseorang lalu. Dalam sekejap, ia terjun dari balkon tingkat 2. Tubuhnya menghantam tanah dengan bunyi yang membuat semua yang mendengarnya membekuk. Resmi dikatakan kecelakaan, tapi para warga percaya ia tidak melompat sendiri. Beberapa pengunjung rumah mengaku melihat sosok perempuan berpakaian zaman Victoria berdiri di balkon, mengintip ke bawah, tepat di tempat sang pelayan menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tak pernah jelas, tapi energi yang ia pancarkan selalu sama dingin dan menghukum. Anak kecil yang dikurung hingga mati kelaparan. Ini adalah kisah yang paling menghancurkan hati. Tentang seorang anak laki-laki cacat mental yang dikurung di gudang kecil di belakang rumah. Dia bukan anak keluarga Crowley, ia adalah anak dari seorang pelayan yang melahirkan diam-diam. Karena dianggap aib, sang anak disembunyikan, dikurung dalam kegelapan. Ia hidup tanpa sinar matahari, tanpa pelukan, tanpa nama. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa menangis, menjerit, dan mengguncang pintu kayu yang terkunci dari luar. Tidak ada yang menjawab, sampai suara itu berhenti. Dan ketika akhirnya ia ditemukan, tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang dan kulit. Bau busuk menyebar ke seluruh rumah, namun tak seorang pun dihukum, tak ada yang bertanggung jawab. Rumah itu menutup mulutnya rapat-rapat. Konon, jeritan anak itu masih bisa terdengar malam hari dari gudang yang sekarang terkunci selamanya. Beberapa tamu bahkan melaporkan mendengar suara ketukan ritmis, seolah ada yang meminta dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara dunia arwah. Pekerja yang dihabisi dengan misterius. Seorang tukang kebun ditemukan tewas di pekarangan belakang dengan luka di kepala yang membingungkan. Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti, tidak ada senjata pembunuh. Yang ada hanya tubuhnya, terbujur kaku dengan ekspresi ketakutan luar biasa, seolah dia melihat sesuatu sebelum kematiannya. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Orang-orang percaya dia bukan korban manusia, tapi korban dari sesuatu yang telah lama menghuni Monte Cristo. Mungkin roh pemilik lama rumah ini, atau sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Beberapa waktu setelah kematiannya, rumput di sekitar tempat tubuhnya ditemukan tidak pernah tumbuh kembali, seperti tanah itu menolak kehidupan. Mayat bayi dan hewan-hewan ternak mati tak wajar. Saat renovasi rumah dilakukan pada tahun 1960-an, keluarga baru yang membeli rumah itu menemukan sesuatu yang mengerikan di bawah lantai papan kamar tidur lama. Sebuah kotak kayu kecil, berisi tulang belulang bayi, tak diketahui siapa orang tuanya, tapi jelas, bayi itu tidak meninggal dengan damai. Posisi tulangnya menunjukkan ia dikubur hidup-hidup. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai meningkat. Suara tangisan bayi terdengar pada malam-malam tertentu. Boneka yang tidak pernah dibeli tiba-tiba muncul di kamar tidur tamu. Dan yang paling menyeramkan, tempat tidur bayi bergoyang sendiri. Padahal kamar itu selalu terkunci. Tak berhenti di situ, di kandang ternak belakang,
Domba dan ayam ditemukan mati keesokan harinya, tanpa luka, tanpa bekas serangan. Hanya mati, matanya melotot, lidah terjulur, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Para paranormal yang dipanggil hanya bisa berkata, rumah ini haus akan nyawa, dan haus itu belum terpuaskan. Fenomena setelah kematian. Setelah kejadian-kejadian ini, Monte Cristo tidak pernah sama lagi. Siapapun yang tinggal di sana terlalu lama mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, bisikan dalam tidur, bahkan kerasukan ringan. Ada tamu yang melompat dari tempat tidur tengah malam, berteriak ketakutan tanpa tahu mengapa. Ada pula yang melihat sosok perempuan berdiri di ujung lorong, mengenakan gaun hitam panjang, wajahnya tersembunyi di balik kerudung berkabut. Pernah seorang turis Jepang pingsan setelah memasuki kamar atas. Katanya, ia melihat perempuan tua duduk di kursi goyang, membacakan doa dengan suara rendah. Tapi, tak ada siapapun di ruangan itu kecuali dirinya sendiri. Monte Cristo bukan sekadar rumah berhantu, ia adalah kuburan berdiri. Setiap pintu, setiap lantai, dan setiap bayangannya adalah memuar kematian. Kau bisa berjalan masuk, tapi sebagian jiwamu mungkin akan tetap tinggal. Apakah kau masih ingin menginap di sana? Atau kau cukup berani untuk sekadar mengetuk pintunya saat malam tiba? Penampakan dan teror para pengunjung. Bayangkan, Anda melangkah ke sebuah rumah tua yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad. Setiap lantai kayunya berderit pelan saat diinjak, seolah menyambut langkah Anda dengan rintihan masa lalu. Angin dari jendela yang retak berdesir lembut, membawa aroma kayu lapuk bercampur debu sejarah. Disinilah, di Monte Cristo Homestead, tempat di mana kenyataan dan dunia gaib saling bertaut, batasnya kabur, dan keheningan pul terasa seperti jeritan yang tertahan. Selama bertahun-tahun, ratusan orang telah datang ke rumah ini, dan tak sedikit dari mereka yang pergi dengan mata merah, tubuh gemetar, dan cerita-cerita yang tak akan pernah mereka lupakan, kisah-kisah yang membekas, bukan hanya di pikiran mereka, tapi juga dalam jiwa mereka. Seorang wanita, pengunjung dari Melbourne, datang bersama 3 temannya dalam tur malam. Mereka ingin merasakan sensasi menginap di rumah paling berhantu di Australia. Awalnya, semuanya tampak biasa. Mereka tertawa, bercanda, menikmati nuansa klasik rumah ini. Tapi, malam belum benar-benar dimulai. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari lorong lantai atas. Suara langkah kaki, namun bukan langkah manusia biasa, berat, lambat, dan diseret. Ketika mereka menoleh, di ujung lorong, berdiri sosok wanita berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain. Tetapi orangnya menusuk hingga ke tulang. Teman wanita itu menjerit, dan seketika, sosok itu menghilang. Bukan menghilang perlahan, tapi lenyap seolah ditelan dimensi lain. Tangisan bayi, sebuah suara yang sudah terlalu sering terdengar di rumah ini. Pengunjung mengaku mendengarnya saat tengah malam. Datang dari kamar kosong yang telah dikunci rapat. Tidak ada bayi di rumah ini. Tidak ada anak-anak yang tinggal. Namun suara itu terus muncul, menyayat. Seolah ada yang merintih dalam kesepian. Beberapa menyebutnya sebagai roh bayi yang pernah ditemukan, tak bernyawa di lantai bawah. Bayi yang tak tercatat, tak diberi nama, dan tak pernah diakui keberadaannya. Dan kini, hanya suara tangisnya yang tersisa, menggema abadi di dalam rumah ini. Tidak hanya suara-suara, barang-barang pun hidup di rumah ini. Kursi yang bergeser sendiri, pintu yang terbuka meski sudah terkunci, dan lilin yang menyala tanpa siapapun menyalakan. Dalam satu insiden yang terekam kamera CCTV, sebuah lampu gantung berputar perlahan. Padahal tak ada angin, tak ada getaran, dan tak ada siapapun di ruangan itu. Pihak rumah mencoba menjelaskan, menyalahkan sistem kelistrikan yang tua. Tapi para ahli menyanggan, tak ada alasan teknis, tak ada penjelasan logis,
Hanya satu kesimpulan yang tersisa, rumah ini hidup dan ia memperhatikan setiap yang datang. Ada satu kejadian yang sampai sekarang menjadi momok dalam sejarah tur malam Monte Cristo. Seorang pria muda, umurnya sekitar 20-an, tiba-tiba berteriak di tengah tur. Tubuhnya kejang, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan suara dalam bahasa yang tak dikenali. Pemandu tur mencoba menenangkannya, tapi pria itu mulai berbicara dalam suara wanita tua, lirih namun dingin. Ia menyebut nama Elizabeth berulang kali, lalu tiba-tiba diam. Ketika sadar, ia tak mengingat apa-apa, tapi di lehernya muncul bekas luka memanjang, seolah seperti dicakar. Tidak berdarah, tapi merah dan membekas selama berhari-hari. Dokter tak menemukan penjelasan dan pria itu menolak untuk pernah kembali ke rumah ini. Monte Cristo bukan sekadar rumah tua dengan sejarah panjang. Ia adalah wadah dari segala rasa yang tertinggal, duka, marah, kesepian, dan dendam. Setiap dindingnya menyimpan bisikan, setiap cerminnya mungkin bukan hanya memantulkan bayangan kita, tapi juga mereka yang telah pergi, tapi tak pernah benar-benar pergi. Dan saat malam benar-benar hening, rumah ini berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Apakah Anda berani? Investigasi paranormal dan bukti tak terbantahkan. Setelah bertahun-tahun, Monte Cristo Homestead dikenal sebagai rumah paling berhantu di Australia. Tak sedikit tim paranormal yang datang untuk menguak misteri yang tersembunyi di balik dinding tua ini. Mereka datang membawa peralatan canggih, harapan, dan ketakutan. Untuk mencoba membuktikan apa yang selama ini hanya menjadi cerita. Salah satu tim pemburu hantu paling terkenal dari Australia, yang terdiri dari para ahli elektronik dan medium spiritual, pernah melakukan investigasi intensif selama 3 malam penuh. Mereka menyiapkan alat-alat khusus untuk menangkap bukti-bukti tak kasat mata yang selama ini sulit dipercaya. Alat pertama yang mereka gunakan adalah EMF meter, Electromagnetic Field Meter, yang berfungsi mengukur gelombang elektromagnetik di lingkungan sekitar. Di tempat biasa, alat ini hanya bergetar ringan, namun di beberapa titik dalam rumah ini, EMF meter menunjukkan lonjakan luar biasa, tiba-tiba dan intens, tak hanya sekali, tapi berulang kali. Para anggota tim mengaku merasakan suhu yang turun drastis saat di titik-titik itu, seolah-olah udara menjadi beku, bahkan di tengah musim panas. Ini bukanlah fenomena biasa, ini adalah tanda-tanda energi lain yang nyata, berinteraksi dengan dunia fisik kita. Tak hanya EMF, mereka juga merekam suara EVP, Electronic Voice Phenomenon, yaitu suara-suara yang tak bisa didengar oleh telinga manusia biasa saat investigasi, tapi terekam jelas di perangkat perekam digital. Dalam rekaman-rekaman itu, terdengar bisikan lirih, nama-nama yang disebutkan, serta suara tawa dan ratapan yang seolah datang dari masa lalu. Salah satu potongan EVP paling mengerikan adalah suara seorang wanita yang berbisik pelan, "Pergi, jangan kembali." Suara yang membuat seluruh tim merinding. Foto-foto yang diambil selama investigasi juga mengungkap fenomena aneh. Dalam beberapa gambar, terlihat bola-bola cahaya atau orb yang melayang, berputar, dan membentuk pola-pola tak beraturan. Orb ini sering dihubungkan dengan aktivitas spiritual atau kehadiran entitas gaib. Meski beberapa skeptis menganggapnya sekadar debu atau refleksi cahaya, para pemburu hantu menegaskan bahwa pola dan gerakan orb di Monte Cristo jauh berbeda dengan yang pernah mereka temui di tempat lain. Salah satu peneliti spiritual yang ikut terlibat dalam investigasi ini menyatakan bahwa rumah ini memiliki pintu dunia lain. Sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Menurutnya, energi negatif dan roh-roh yang terperangkap di sini sulit bergerak bebas, menjadikan rumah ini semacam penjara spiritual. Dia bahkan melakukan ritual pembersihan, namun merasa energi di rumah ini
terlalu kuat untuk dihilangkan sepenuhnya, kata sang peneliti. Ini bukan sekadar rumah berhantu. Ini adalah persimpangan dunia, tempat di mana batas antara hidup dan mati menjadi kabur. Ketika kita bandingkan Monte Cristo dengan lokasi-lokasi berhantu ternama di seluruh dunia, seperti di Tower of London, Winchester Mystery House di Amerika, atau Aokigahara di Jepang, rumah ini menunjukkan kemiripan dalam pola aktivitas paranormalnya. Masing-masing tempat tersebut memiliki sejarah kelam, kematian yang tak wajar, serta energi yang masih bergelora hingga sekarang. Monte Cristo berdiri sejajar dengan mereka sebagai salah satu lokasi paling misterius dan penuh teka-teki di dunia. Apa yang membuat Monte Cristo berbeda? Mungkin kekuatan kutukan keluarga Crowley yang belum terputus, atau mungkin rumah ini benar-benar adalah sebuah gerbang antara dunia kita dan sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan tak terjelaskan. Dalam pencarian ini, kita hanya bisa menyaksikan, mendengar, dan merasakan sedikit dari apa yang tersembunyi. Namun satu hal pasti, Monte Cristo tidak pernah membiarkan siapapun pergi tanpa meninggalkan jejak ketakutan dan pertanyaan. Apakah Anda siap untuk membuka pintu dunia lain? Apakah Anda berani menatap apa yang ada di balik bayangan? Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menyelami kisah Monte Cristo Homestead. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana misteri lain menunggu untuk diungkap.